Hadis berikut dari Abu Dzar. Lebih mulia belajar satu ilmu atau sholat 100 rakaat? Oh ya, sudah nggak usah baca hadisnya ya. Pintar sudah. Sering dengar Riyadul Jannah? Apa arti Riyadul Jannah? Tadi hadisnya kita loncat lah ya. Itu perkataan Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW, sholat 100 rakaat tidak lebih afdol daripada belajar satu bab ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena orang tadi ngaji itu happy, kalau sholat beban ya enggak? Kalau sudah kenal Allah, sholat baru nggak beban, baru sholatnya lebih afdol. Orang alim sholat, alim billah, orang yang kenal Allah dia sholat, itu baru sehappy apa dia ngaji, sehappy itu dia sholat, baru sholatnya afdol. Paham ya? Oke. Riyadul Jannah biasanya majelis zikir, itu di hadis Tirmizi. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, walaupun riwayatnya tidak sampai derajat sahih, Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," ya, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, jika kamu melewati kebun-kebun surga. Nabi ngomong begitu kepada sahabat yang masih hidup di dunia. Berarti di dunia ada kebun surga? Ada kebun surga? Orang kalau kita main ke taman-taman, ke kebun-kebun, senang nggak? Senang. Saya pun senang kan. Ya, bahkan sengaja baru kita pergi ke puncak naik motor aja bentar, ya, walaupun sekali doang. Wah, seru juga ya. Biasanya pakai mobil, pakai motor lebih seru lagi. Apa kata Nabi? Idza marartum, jika kamu melewati kebun-kebun surga, berarti ini menyenangkan. Jangan hanya lewat. Di kebun ada buah, ada pohon yang berbuah, ada bunga. Kalau lapar, haus, ambil buah yang berair. Tapi kalau lagi jatuh cinta, ambil bunganya. Paham maksudnya ya? Kalau lagi pengen bakar-bakar, ambil kayu kering. Itu cuma istilah aja. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, fartau, maka petiklah. Berarti bolehkah memetik kebun surga sedari di dunia? Ini perintah loh. Ini perintah Nabi SAW. Dalam ilmu fiqih ini hanya sampai mustahab, anjuran, tapi dalam ilmu hakikat perintah ini wajib. Perintah ini wajib. Ini baginda mengatakan, petiklah kebun surga sedari kamu di dunia. Nah, ada riwayat versi pertama, apa itu kebun surga wahai baginda Rasulullah? Lalu beliau menjawab, yang pertama halaqud dzikr, hadis Imam Tirmidzi, yaitu halaqah zikir, orang keliling kelompok zikir. Maka ini mendukung amalan-amalan istighosah, tawassul, majelis zikir, thariqah, tasawuf, majelis ratib. Nah, semua yang punya begitu teruskan, ramaikan. Kalau di samping rumah kita ada majelis ratib, ramein. Ini aneh, ini bapak-bapak bilang ratib mah emang. Terus bapak mau apa? Mau tahlil? Ya sama aja juga, ratib itu ada tahlilnya. Tapi biasanya bapak-bapak lebih senang ngaji thariqah ya. Lebih serius katanya ya. Oke. Sedangkan di riwayat Imam At-Tabarani, hilaqud dzikr itu berarti majalisul ilm, majlis-majlis tempat orang berkumpul untuk ilmu. Majelis kita masuk. Nah, jadi kalau dengar lewat flyernya, pengumumannya, jangan dilewatin doang ya. Mampir, masuk ke dalam, dengarkan. Coba lihat, kita kan Bapak Ibu ini hari ini hanya memetik. Ini sekarang lagi memetik. Tidak pernah membayangkan bagaimana pohon itu tadi tumbuh. Pohon itu dikasih gula atau dikasih pupuk bau. Dikasih apa dia? Sehingga dia tumbuh. Disiram supaya bagus. Pupuk yang baik, pupuk organik, bukan pupuk urea. Mohon maaf yang punya urea, tanah kita sudah rusak oleh pupuk-pupuk kimia ya.
mohon maaf ya, yang punya pabrik kimia, ayolah ya, Anda boleh buat pabrik kimia, tapi buatlah pabrik organik, karena sayang kepada bumi, karena kita lah khalifah di muka bumi ya. Saya juga anak petani ya, kita ngerti tanah kita sudah rusak. Dulu ikan-ikan kecil, ikan sawah itu masih hidup, tapi semenjak kena itu apa, pupuk kimia itu panas, kena ikan mati dia, atau dia menjadi cacat ya. Betul-betul luar biasa, gilanya luar biasa ya. Kalau betul ini kita khalifah di muka bumi, mari kita rawat alam semesta ya. Boleh, kita juga nggak larang orang buat pupuk kimia, mungkin sekarang belum siap, tapi siapkan juga pabrik-pabrik ini untuk buat pabrik yang organik ya. Semoga ini terwujud di negeri kita. Aneh orang Indonesia ngimpor beras, aneh. Kita ngimpor kentan tuh aneh ya. Saya beli bahan-bahan itu ternyata masih impor ya. Dan ini aneh, negeri kita bahkan ngimpor ikan ya kan. Waduh, nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang makanan Allah, kalau kita khalifah di muka bumi, ilmu yang kita pelajari tidak hanya ilmu agama, tapi semua ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majalisul ilm, seminar-seminar apapun yang membuat kita bergairah ngurusin bumi, itu ilmu tentang keagamaan. Karena salah satu tugas orang beragama adalah menjaga kelestarian alam, hifzul bi'ah. Ada namanya hifzul bi'ah, menjaga alam ya. Jadi jangan dikira Bu, saya juga belajar ekologi tentang alam, belajar kepada orang yang dia ngajak, belajarnya kemana-mana ya. Nggak perlu kita yang terjun, dia yang terjun, tapi kita jadi tahu, Masya Allah ya. Belajar ilmu itu juga membuat apa yang disebut Nabi Riyadul Jannah, taman-taman surga ya. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hadis berikut dari Abu Hurairah. Hikmah di sini ketepatan hati. Apa arti hikmah? Ketepatan hati memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, memahami kehendak Allah, itu namanya orang yang punya hikmah. Dhalatul mu'min adalah pelita orang mukmin, maka dimanapun engkau mendapatkan ilmu itu ya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak mendapatkannya ya. Hadis Qabisah Ibn al-Bukhari. Qabisah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan umurnya sudah tua. Jadi Nabi punya murid yang orangnya sudah sepuh, sudah pelupa, sudah pakai tongkat ya. Nabi SAW jika ada orang seperti itu, maka belum menyapa, ma bika ya Qabisah, wahai Qabisah, ada apa denganmu, kok repot-repot datang? Nah, biasanya Nabi kunjungi mereka. Qultu kaburat sinni ya. Wahai Rasulullah, tubuhku sudah lemah, umurku sudah tua ya. Fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'uni, mohon ajarkan aku meskipun sedikit, yang penting bermanfaat ya. Ini belum ada kan yang pakai kursi roda kesini, nggak ada kan. Qala ya Qabisah, wahai Qabisah, kata Nabi SAW, ma mararta bihajarin wala madarin wala syajarin illa astaghfar lak. Nabi nggak ajarin apa-apa, Nabi cuma mengajarkan keutamaan beliau datang. Apa kata beliau? Ini Bapak Ibu, ini kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis Ibnu Ahmad, hadisnya Hasan. Walaupun di sini ada rawi yang tidak disebut namanya, cuma digabung dengan riwayat lain, hadisnya Hasan li ghairihi. Tidaklah wahai Qabisah, kamu melewati hajar, kerikil batu. Coba bayangkan jalan-jalan di Mekah, sudah terbayang bebatuan naik turun. Sekarang yang Bapak Ibu lihat itu sudah pakai, wah, dulu Qabisah nggak begitu, termasuk di Madinah ya. Wala madarin wala syajarin illa astaghfar. Ada kayu, batu, pohon, apapun yang engkau lewati,
kecuali semuanya memohonkan ampun untukmu wahai Qabisah. Maka Qabisah semenjak saat itu meskipun beliau sepuh, tapi termasuk orang paling awal datang ngaji. Kenapa? Karena dia merasakan getaran-getaran didoakan oleh pohon, oleh kerikil, oleh batu, oleh apapun. Jadi ibu tadi naik apa? Naik angkot, naik motor, naik mobil. Itu motornya bahagia bener itu. Jangan dikira itu motor nggak hidup. Dia ada spirit yang Allah titipkan di situ yang bertasbih. Ya. Tadi kena debu nggak? Kena debu. Ya, pantesan mukanya berdebu. Pakai bedak, pakai debu tuh. Dulu masjid fungsinya seperti madrasah. Meskipun kita tidak sanggup lagi seperti itu, masjid juga dulu sebagai istana Nabi, kantor Nabi. Sekarang kan sudah dipisah, kantor pemerintahan sudah sendiri. Maka kita tidak bisa samakan masjid zaman now dengan masjid zaman Rasulullah SAW, ya. Apa kata Nabi SAW? Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat pagi ke masjid, la yuridu illa ta'allama khairan, dia tidak menginginkan kecuali hanya belajar satu hal yang baik, au yu'allimahu, atau ingin mengajar. Nah, seperti saya ingin mengajar, kana lahu ka ajri hajin tam hajjatu, ya. Maka orang itu dapat pahala haji yang sempurna. Tapi haji sunnah, ya. Haji bukan hajatul Islam, bukan haji yang wajib. Bukan berarti yang belum haji ya udah gua ngaji aja deh, nggak usah haji gitu. Nah, ini bisa menjadi jawaban untuk orang yang belum berangkat haji karena sudah daftar tapi masih 10-20 tahun lagi, ya. Adakah di antara kita yang nggak berdosa?